Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fatoni. Saya dari kelas 6 AKR dan dengan NIM 215051005. Saya mohon izin mau berpresentasi guna untuk menambah nilai karena kemarin saya ada sedikit halangan jadi tidak bisa berangkat. Oke, ya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 3. Ya, yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Suryana dan Bayu 2010. Kepemimpinan adalah mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya seorang pemimpin dituntut untuk memiliki banyak kompetensi agar efektif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Selanjutnya, seorang pemimpin membutuhkan kualitas seperti jiwa visioner dan inovatif. Selanjutnya, beda kepemimpinan dan beda manajemen. Yang pertama adalah kepemimpinan, proses mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin membutuhkan kualitas seperti jiwa visioner dan inovatif. Manajemen, peran perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas orang lain. Manajer membutuhkan kualitas seperti pikiran rasional dan analisis. Perspektif dan teoretik kepemimpinan. Menurut Meja dan Bailkin 2007, kepemimpinan menjadi 4 kelompok dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang pertama, person based theory. Selanjutnya, action theory. Selanjutnya, dispersed theory dan situation theory. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Sifat kepemimpinan, ada beberapa sifat nih kepemimpinan. Yang pertama, sifat pemimpin adalah bertanggung jawab. Yang selanjutnya jujur. Selanjutnya dapat dipercaya, inisiatif, dan cerdas. Perilaku pemimpinan. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perilaku pemimpinan. Yang pertama, kemampuan berinovasi. Jadi pemimpin harus bisa berinovasi. Yang kedua, manajerial yang qualified. Selanjutnya, pembentukan teamwork yang kuat, kemampuan mengelola risiko, fleksibilitas, adaptabilitas, keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi aslinya yang paling utama itu adalah komunikasi. Ya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Ada 5 fungsi. Yang pertama, dari kepemimpinan, koordinasi, pengarahan, komunikasi, konsultasi, 5 pelayanan. Kunci sukses kepemimpinan yang pertama adalah berpikir inovatif, berani mencoba, evaluasi diri, rekreasi. Menjadi pemimpin yang baik, kesuksesan pengelolaan suatu usaha harus didukung dengan ide segar, tingkat kreativitas yang tinggi, dan keberanian menghadapi risiko yang tidak terduga. Hal penting dan lain yang harus ditinggalkan ialah kesuksesan itu sangat ditentukan oleh kesolidan teamwork individu dan perangkat organisasi lainnya. Oke, selanjutnya ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 10 dengan berjudul tema e-business dan e-commerce. Yang pertama, e-business atau elektronis bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan transaksi yang salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Dan selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selain yang memanfaatkan fasilitas internet yang dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Perbedaan e-business dan e-commerce. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas
jika dibandingkan dengan e-commerce. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli atau produk melalui jaringan internet dalam pada situs atau web saja, tuh teman-teman. Lanjutnya, e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedang e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang dapat dari sebuah transaksi online. Persamaan e-bisnis dan e-commerce memiliki beberapa kesamaan yang signifikan, misalnya baik e-commerce maupun bisnis memerlukan interaksi pelanggan untuk beroperasi. Pelanggan perlu mengakses pelayanan online, memiliki produk atau layanan tertentu dan memesannya. Selain itu, e-commerce dan e-bisnis menggabungkan fitur pemasaran yang kuat seperti buletin masukan, surat pemberitahuan tentang penjualan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, untuk selanjutnya adalah model bisnis e-bisnis. Nah, ini dilihat. Yang pertama mungkin ada model bisnis e-bisnis, bisnis to bisnis, bisnis to consumer, bisnis to bisnis consumer, consumer to bisnis dan sebagainya. Untuk e-commerce, listing atau iklan online marketplace, shopping mall, toko online di media sosial, website. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan e-bisnis adalah akses mudah, menghemat waktu, lebih tepat sasaran. Dan kekurangan e-bisnis, tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung. Jadi kalau beli itu di e-bisnis tidak ada pertemuan, hanya lewat online saja, seperti Tokopedia dan Shopee dan sebagainya. Dan selanjutnya, resiko penipuan lebih tinggi dibandingkan bisnis lainnya. Selanjutnya, pencurian informasi rahasia yang berharga. Oke. Ini kita langsung saja menyambut ingin penjabaran dari kelompok 9 untuk presentasi. Nah, yang pertama dengan berjudul etika dan berwirausaha. Pengertian etika. Etika adalah keyakinan pribadi seseorang mengenai apakah suatu perilaku, tindakan atau keputusan benar atau salah. Prinsip-prinsip etika bisnis, prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan saling menguntungkan. Yang paling penting adalah saling menguntungkan, teman-teman, dan jujur. Dan yang berani bertanggung jawab. Etika dan tanggung jawab sosial. Nah, ini ada etika berhubungan dengan individu-individu serta keputusan dan perilaku manusia. Organisasi tidak memiliki etika, akan tetapi organisasi berhubungan dengan lingkungannya dalam situasi yang seringkali mengandung dilema dan keputusan etis. Ada 4 posisi, teman-teman, dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi dari praktek sosial yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah posisi penghalang. Sejumlah organisasi yang mengambil posisi sebagai penghalang, obstructionist stance. Dan kedua adalah posisi defensif. Satu langkah dari posisi penghalang adalah posisi defensive stance, adalah suatu posisi tanggung jawab sosial di mana organisasi melakukan semua yang perlu dilakukan dan tidak lebih dan dari itu. Posisi akomodasi, posisi produktif. Oke, teman-teman, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam buat semuanya. Kembali lagi bersama saya akan mau menjabarkan sedikit tentang ini sudah memasuki tema yang keempat ya, teman-teman ya, dengan berjudul inovasi dalam wirausaha dari kelompok 5. Nah, yang pertama, kenapa wirausaha itu penting? Nah, kita langsung saja ulas. Pengertian inovasi secara bahasa berasal dari Latin innovation dengan arti pembaharuan dan perubahan. Sedangkan jika kita kerjanya innovo dengan arti mengubah atau memperbarui, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas suatu ide untuk menemukan peluang dengan mengembangkan atau membuat produk yang baru dapat memberi nilai tambah. Jadi gini, kita membuat produk yang baru itu
produk yang belum bisa dibuat vendor atau PT-PT yang lain gitu seperti itu. Ya, terus ini ide sumber inovasi dalam wirausaha, tren pariwisata tak terduga, kesenjangan, kebutuhan proses, kreativitas. Dari segi kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian dan perincian. Sifat-sifat menjadi ciri kemampuan berpikir. Pertama, kelancaran atau fluency, keluasan, flexibility, keaslian, originality, penguraian, elaboration, perumusan kembali, redefinition. Oke. Selanjutnya adalah syarat sebagai orang yang kreatif. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, keingintahuan, dan melihat dengan cara yang bisa dilakukan, kepercayaan hidup dari diri sendiri, ketekanan, kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Wirausaha atau kreatifpreneur. Kreatifpreneur memiliki dua, yaitu kreatif dan entrepreneur, yang pelaku usaha yang kreatif. Sehingga di era milenial, kreatifpreneur berkembang dengan amat pesat. Para kreatifpreneur mengekspresikan kreativitasnya dengan memandukan minat ide yang sudah ada dengan konsep yang baru gitu, teman-teman. Kreativitas seorang kreatifpreneur menemukan passion, menentukan tujuan, kumpulkan ide baru, brainstorming, ubah pikiran negatif menjadi positif. Selanjutnya, karakteristik yang ada beberapa karakteristik seorang kreatifpreneur: memiliki keberanian mengatasi resiko, mau menerima segala kritikan, bersifat jujur, memiliki semangat yang tinggi, dan yang terakhir adalah percaya diri. Maupun kita dibilang orang gak genah, usahanya genah, kita abaikan saja ya teman-teman. Yang penting fokus dan disertai perjuangan, disertai jual, insya Allah bakalan bagus nanti hasilnya. Usaha itu dibangun bukan hanya kata-kata untuk berencana, tapi butuh tindakan nyata dengan keringat, bahkan dengan air mata. Yes you, pokoknya aku bocahmu bolo. Usaha. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Ini kita sudah masuki materi yang kelima ya teman-teman. Materi yang kelima ini dengan berjudul Menjadi Wirausaha yang Sukses. Ini dari kelompok 8 teman-teman. Wirausaha yang berhasil adalah mereka yang mampu menggalang kekuatan dan potensi dalam dirinya. Karakter wirausaha yang berhasil sangat khas, yakni penting pantang menyerah. Oke, siap, pantang menyerah ya teman-teman. Selanjutnya adalah proses informasi wirausaha, teman-teman. Yang pertama adalah transformasi pola pikir dan paradigma. Yang kedua, transformasi cara berpikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika ke pola pikir kreatif. Transformasi entrepreneur dari bersikap sebagai wirausaha menjadi manajer pengelola bisnis yang profesional. Selanjutnya, ini ada beberapa strategi kemajuan usaha agar menjadi wirausaha tangguh dan tahan banting. Yang pertama adalah sukses itu harus diperjuangkan, diupayakan, menjalin networking, menjalin jaringan kita bersama teman atau keluarga dan sebagainya, mengeksploitasi pengetahuan kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir mempunyai indeks positif. Jadi
ide kreativitas ada muncul sekali positif idenya. Membangkitkan keberanian berwirausaha berarti mempunyai hati yang mantap dan percaya diri melakukan usaha bisnis meskipun terbentang bahaya dan kesulitan. Menurut Hendro, ada beberapa tips untuk mengalami ketakutan. Yang pertama, kendalikan kekuatan kita, jangan berpikir negatif dan jangan membatasi diri. Berpikir be the best for yourself. Oke. Bagus nih teman-teman. Be the best of yourself. Selanjutnya adalah tips menciptakan keberanian dalam diri. Yang pertama adalah ciptakan kreativitas, jadi inovasi, ambil resiko yang digerakkan oleh mindset berkembang, temukan ceruk pasar. Selanjutnya menuai kesuksesan. Setiap orang mempunyai definisi sukses yang berbeda. Ada yang mendefinisikan ini sebagai perencanaan akhir, sementara lain mengatasinya sebagai keberhasilan mewah tujuan. Berhasil itu kesuksesan entrepreneur tidak lepas dari kemampuan dan keterampilan entrepreneur itu sendiri. Ada beberapa keterampilan yang penting untuk diketahui. Yang pertama, technical skill, human relation skill, conceptual skill, dan sebagainya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton. Selamat pagi, malam, siang, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Saya dari kelas 6A AKR dengan nama Muhammad Lutfi Fatoni dengan NIM 215051005. Mohon maaf dan mohon pamit undur diri. Terima kasih buat semua-semua sudah menyimak. Sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.